Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Baik, pada lafal summa tawallaitum, pada lafal kata summa di sini ada huruf sa. Teman-teman, hati-hati di dalam melafalkan su, jangan sampai kita membacanya dengan sin. Dengan pakai su gitu ya, pakai summa. Karena kalau kita merubah dan menggantinya maka maknanya berubah. Hati-hati juga jangan sampai terdengar dengan baca shumma, shumma dengan shin. Ya, akan tetapi itu adalah huruf sa. Bagaimana pelafalan huruf sa? Huruf sa ini tempat keluarnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Jadi ketika kita melafalkan sa, pertemukan antara lidah kita, ujung lidah kita dengan gigi seri atas. Su, summa. Kemudian pada lafal ya, di situ ada bacaan kita namakan dengan bacaan gunnah. Gunnah terjadi dalam dua kondisi, yaitu adanya nun berharokat tasydid dan mim berharokat tasydid. Apabila ada nun tasydid dan mim tasydid, maka ia kita tahan dan kita masukkan ke rongga hidung kita pelafalannya. Summa sambil ditahan dua harokat. Kemudian tawallaitum pada lafal ya sukun yang didahului dengan fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin, yaitu bacaan yang lembut di dalam melafalkan huruf ya-nya. Ya, baik, kita coba ulangi pelan-pelan agar mungkin teman-teman yang masih baru belajar bisa membacanya dengan baik. Tsumma tawallaitum. Baik. Kemudian ada mim mati bertemu dengan mim. Kita hukumi dengan bacaan idgham mimi. Idgham mimi adalah bacaan terjadi ketika mim mati bertemu dengan mim. Cara membacanya, masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua dan ditahan suara mimnya. Tsumma tawallaitum. Baru dilepaskan. Kemudian mim ba'di dzalik. Kalau kita berhenti, matikan kaf ya. Di sini ada hukum tajwid berupa nun mati bertemu dengan yang namanya huruf ba, dan di sini nunnya diwarnai dengan abu-abu, yang artinya apa teman-teman? Nunnya tidak dibaca lagi. Nah, diganti dengan suara mimnya karena di sini ada bacaan iklab. Apabila ada nun mati bertemu dengan ba, ini kita hukumi dengan iklab. Iklab itu apa? Membalikkan suara atau membalikkan bunyi. Ya, iklab secara itu adalah membalikkan, aqlaba yuqlibu, qallaba yuqallib, membalikkan. Maka di sini iklab membalikkan suara apa? Suara mim, suara nun yang sukun diganti dengan mim. Maka mim bah awalnya min ba'di, karena dia ada mim kecil di atasnya diganti suara mimnya. Maka suara nunnya diganti suara mim. Maka mim bah sambil ditahan dua harokat. Mim ba'di dzalik. Di dalam melafalkan iklab ada dua cara para ulama qurra kita membaca. Yang satu dengan furjah, yang satu dengan idbaq. Tapi kita lebih mengambil yang idbaq, yaitu bacaan yang dia bibir kita rapat seutuhnya. Kalau furjah masih ada menyisakan sedikit rongga di dalam melafalkan iklab itu. Maka kita melafalkannya mim ba'di, mim ba'di,
Kemudian pada lafal ain mim ba'di dzalik. Kemudian pada lafal zalika, di sini teman-teman, zalika ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf zal yang bertemu dengan alif kecil setelahnya. Maka apabila ada alif kecil atau alif setelah huruf yang berharakat fathah, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Misalkan kalau kita waqaf pada lafal zalika, maka dimatikan kafnya. Zalik. Matikan kaf dengan sifatnya, ada sifat syiddah dan sifat hamasnya. Syiddah itu apa? Sifat huruf berupa kata syiddah, yaitu dia hurufnya memiliki inhibasus saut. Ketika dia mati, itu ada ditahan suaranya. Nah, itu namanya inhibasu as-saut. Dan kaf memiliki juga sifat namanya hamas, mengalirnya nafasnya. Mim ba'di dzalik. Kemudian pada lafal falaula fadlullahi alaikum, fa, ketika melafalkan huruf fa harus dialirkan nafasnya ya teman-teman. Jangan sampai kita membaca huruf fa ini dia menjadi huruf pa, falaula. Nah, ini tidak, tapi dia fa, alirkan nafas dan terbunyi dengan huruf f. Kemudian laula, ada waw yang dia sukun yang didahului dengan huruf fathah, maka dia kita namakan dengan bacaan lin. Cara membacanya pun dengan lembut. Falaula, falaula. Kemudian pada falla ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian fadlullah. Nah, harus intibah, harus hati-hati teman-teman dalam melafalkan huruf dot yang sukun. Jangan sampai huruf dotnya terpantulkan. Contoh, falaula fadlullah, fadlullah. Ini sering terjadi memantulkan huruf dot. Padahal huruf dot itu bukan huruf yang mantul, tapi fadlullah. Kemudian tebalkan pada lafal Allah, yang dimana di sini ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah yang dimana dibaca tebal ketika huruf Allah itu atau bacaan Allah didahului dengan huruf dhammah atau huruf fathah. Nah, di sini kita lafal Allah didahului dengan huruf dhammah. Kemudian pada lafal alaikum, di sini ada bacaan berupa izhar syafawi, yaitu adanya huruf mim yang bertemu dengan huruf waw. Ini maka suara mimnya jangan ditahan dan tidak boleh ditahan. Kemudian pada lafal warahmatuhu, lafal ha ketika dia sukun, maka huruf ha-nya itu dialirkan nafasnya. Warahmatuhu. Hu di sini ada bacaan kita namakan dengan mad silah qasirah. Mad silah qasirah adalah mad yang terjadi karena adanya ha dhamir. Ha dhamir. Apa itu ha dhamir? Ha yang menunjukkan kata ganti dia di dalam bahasa Arab, atau kata ganti sesuatu dan dia satu. Maka dia biasanya huruf ha dhamir datang setelahnya tanda seperti ini, menandakan itu ya kecil. Atau kalau di sini waw kecil. Maka kita panjangkan hu-nya 2 harokat. Kemudian lakuntum minal khasirin. Falafal lakuntum, ada bacaan nun sukun bertemu ta diwarnai dengan hijau, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Maka cara membacanya, samarkan suara nunnya ke huruf ta. Lakuntum. Nah, kemudian ada mim mati bertemu mim lagi, kita hukumi dengan idgham mimi. Cara membacanya ditahan suara nya sepanjang 2 harakat. Lakuntum minal khasirin. Kemudian pada lafal minal khasirin ada alif lam di sini. Kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca lam, suara lamnya dengan jelas. Kemudian pada lafal khasirin, kho-nya ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal rin ada bacaan mad arid lisukun. Apa itu mad arid lisukun? Mad arid lisukun adalah mad yang terjadi disebabkan karena sukun arid. Awalnya khasirina, ketika nunnya waqaf maka nunnya dimatikan
Maaf, ketika bacaan itu waqaf maka bacaan akhirnya atau huruf akhirnya dimatikan menjadi khosirin. Nah, sebelum huruf yang dimatikan itu ada huruf mad. Maka inilah kita namakan dengan mad arid disukun. Berapa memanjangkannya? Boleh 2, boleh 4, dan boleh pula 6 harokat. Contoh, minal khosirin, minal khosirin 4 atau 6, minal khosirin 6 harokat. Kita coba ulang. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya. Shadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih bagi teman-teman yang ingin join gabung agar mendapatkan video-video lebih cepat. Silakan boleh klik gabung di bawah ini ya, dan juga bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas tahfiz atau menghafal Al-Qur'an, mulai mencoba menghafalnya, nggak apa-apa, per hari per ayat misalkan. Setiap hari 2 ayat, 2 ayat. Yang penting istiqomah. Nanti kita akan masukkan ke grup tahfiz dan sembari kita benarkan bacaannya di dalam grup tersebut melalui voice note. Nah, jadi ada juga sesi nanti kita menambah secara apa namanya bagi teman-teman yang masuk ke kelas tahfiz, yaitu secara apa namanya kita akan masukkan. Silakan bagi teman-teman yang sudah gabung dan gabungnya adalah kelas tahfiz, silakan hubungi nomor kami di deskripsi channel kami. Nah, silakan nanti hubungi dan sambil dilihat di situ nanti siapa data-datanya akan ada di kami. Nanti kita akan buatkan grup. Nah, setelah itu baru kita akan gunakan grup itu untuk menyetorkan hafalan. Boleh setiap harinya menyetorkan 2 ayat dan sembari nanti kita ada pertemuan sesekali atau setiap pertemuan langsung, bisa sepekan sekali atau 2 kali sepekan. Ya, sehingga kita dapat interaksi di situ dan memulai menghafal Al-Qur'an kita. Baik, semoga itu dapat bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.